Baru nih, tapi udah dijual, kondisi bekas tapi baru. Mungkin pemiliknya udah bosen. Kayak kaki bersih total ya, kayak baru ya. Yang mobil ini kayak baru sih, nggak ada trouble apa-apa sama sekali. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to Surabaya Series. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino. Dan ini ada Veloz baru nih, tapi udah dijual, kondisi bekas tapi baru. Gimana ya jelasin? Nanti Koko akan jelasin lebih detail. Ikutin terus video ini sampai habis. Oke, sobat, ini adalah Toyota Veloz tahun 2023 ya. Jadi baru tahun ini, warna hitam ya. Kondisinya bisa kelihatan cakep banget. Bannya pun masih tebel ya, sekarang kilometernya baru 5.000. Mungkin pemiliknya udah bosen dijual nih. Tuh, ori semua ya, kondisinya cakep. Dan aku nggak terlalu fokus ke fisiknya karena sobat pasti udah sering lihat banget banyak YouTube yang udah review namanya Veloz. Ya, tapi buat Koko ini adalah pertama kali nih Veloz masuk di Koko Mobil, dan yang Koko penasaran adalah ke arah rasa nyetirnya gimana nih. Nanti kita akan nyetir agak panjang sedikit mungkin di sesi nyetir ya. Aku akan ngobrol-ngobrol gimana Veloz, gimana dengan pesaing-pesaingnya. Cukup gede ya, ternyata bagasinya juga lumayan. Kemarin kita sempat review sebenarnya Avanza tipe G dijual bekas juga tuh, Jakarta Series. Kalau sobat sering nonton pasti sobat tahu ya. Kalau belum nonton boleh scroll sekalian gitu. Nah, ini titip jual di kita kayak mobil-mobil kayak gini, mau kondisinya tahun baru, tahun agak tua, yang penting kondisinya bagus, pasti Koko ladenin. Tim Koko pasti sangat gercep buat bantu jual mobil sobat. Stiker-stiker ya, tekanan ban normal 32, 33. Katanya lumayan empuk dan lumayan nyaman dan dewasa ketimbang Avanza generasi lama. Harusnya sih secara logika iya ya, karena ini pakai di NGA platformnya. Panas. Panas banget. 1500 cc, transmisi CVT ya sobat, harusnya bisa irit nih BBM-nya. Nanti kita coba gimana perlakuan CVT-nya sama mesinnya tuh sinkron nggak, enak nggak, bisa efisien atau enggak. Nih, kita lihat rangka-rangka dulu, kita cek. Bagus semua. Kondisi bisa dibilang baru lah, cakep rangka-rangkanya. Udah, nggak usah lama-lama. Koko nggak pengen lama-lama di luar karena Koko orang yang selalu lebih fokus ke technical, pengen tahu technicality-nya enaknya seberapa disetir generasi terbaru mobil sejuta umat ini. Let's go, kita jalan. Cakep nih, pertama kali dapat Veloz, dapat yang terbaru lagi 2023 ya. Wah, setirnya udah tilt and teleskopik. Aku bener-bener penasaran sih sama nih mobil, gimana rasanya. Mungkin hari ini kita nyetirnya agak panjang nih sambil ngobrol. Aduh, Veloz sekarang udah sehalus ini ya, udah nggak ada getaran dan suara gardan ya. Ngomongin Veloz, karena sempet kan ada di Koko Mobil itu, tapi yang tipe G sobat, yang generasi baru ini Avanzanya. Nah, ini dapat yang Veloz tipe tertinggi. Rasanya itu memang rasanya nyetir di NGA banget ya. Di NGA itu ada di Race Rocky ya, tapi kalau di Race Rocky 3 silinder mungkin sedikit mengganggu sobat getarannya, meskipun memang dia sangat irit lah jadinya. Tapi gimana ya dengan yang ini ya, tuh iya, rasa-rasa getarannya itu mirip memang. Lumayan ya, halusnya lumayan ya. Ini kita full di paving stone ya, kayak kakinya semua. Kita coba. Lumayan. 5.727 ya. Ini menurut info sih NIK 2023. Aku nggak tahu NIK 2022 atau 23, tapi harusnya NIK 2000 ini sih, harusnya NIK 2023 ya menurut info. Nanti cek aja di kolom deskripsi sobat. Ini ada tes aki juga. Wah, kelihatan terawat banget sih ini. Servis pertama di 2.600. Oke.
cakep. Cakep. Kayak kaki bersih total ya, kayak baru ya. Yang mobil ini kayak baru sih, nggak ada trouble apa sama sekali. Cukup halus ya. Kalau aku boleh bilang, getaran paving stone-nya di mobil ini sedikit mungkin ada 5-10% doang sih, lebih keredam sedikit timbang Stargazer. Padahal Stargazer yang 16 ya, ini kan ring 17 ya tadi velgnya gede. Harusnya ini lebih kerasa getarannya. Jauh ya kalau dibanding dulu ya. Nah, CVT-nya juga reaktifnya enak, responsif ya. Begitu kita injek langsung dia isi ke RPM ke atas. Terus locknya juga khas Toyota nih, aku paling suka nih adalah CVT-nya efisien banget. Ketika kita dari running di 55, dia bisa lock di 1100 loh, lebih rendah daripada Hyundai DKK. Mungkin di situ bisa editnya. Tuh, kita injek dia langsung turun downshift ke RPM 3000. Oke. Jadi cukup lumayan responsif ya. Artinya dia ya. Kita injek santai dia 1700. Oke. Tapi kalau lihat dari meteran kilometer per liternya sih, dari konstan dapat berapa harusnya cukup irit nih. Artinya dia bisa berpotensi irit. Cuman namanya setelan pedal gas mungkin tergantung juga dengan kaki kita gitu ya. Ini sih aku masih belum kelihatan ada tombol. Drive mode ada. Ada eco. Tekan lama bisa ke eco. Oke. Cuman yang aneh sih dari Toyota emang sih, kenapa dia ini ya? Kenapa bisa eco dan power bersamaan? Bingung gimana maksudnya. Tapi nggak apa-apa, itu cuma ngomong programming. Koko nggak terlalu fokus ke hal-hal seperti itu. Oke, kita sekarang di eco mode ya. Ini kita lewat jalan kecil nih, kita tes lincahnya seberapa nih. Tadi jalanan macet, kita lewat jalan yang bukan jalur tes biasanya. Haluan lumayan. Kacanya nggak terlalu gede, tapi lumayan lah. Kira-kiranya nggak sulit juga. Spion jelas, kanan kiri gede. Ini agak-agak kayak nge-review mobil baru meluncur, padahal Velosnya udah meluncur tahun berapa, ketinggalan banget ya Koko. By the way, jangan lupa buat tekan tombol subscribe, nyalakan tombol lonceng, serta mampir juga ke Instagram dan TikTok kita, Koko.mobil. Dan Velos ini dijual by the way ya sobat, jadi sekali lagi Koko ingetin ini dijual. Harganya berapa? Pastinya lebih murah dari baru dengan kondisi baru nih, 5.000 km dan tahun ini keluarannya. Ya kenapa Koko dijual? Yang pasti udah lolos inspeksi, jadi nggak usah seujon. Dan ya orang mau jual boleh-boleh aja dong, ingin nggak upgrade mobil lain segala macam meskipun baru beli, nggak masalah. Lumayan ya, nyamannya lumayan. Ada empuk-empuk khas Toyotanya masih dapat di mobil ini. Lumayan jauh kalau dibanding Avanza sebelumnya. Secara bandingan, secara rasa mahalnya, rasa up class-nya, ya serasa beda kelas. Veloz 2023 non TSS, jadi tipe 1 di bawah tertinggi, non TSS. Enak ya, settingan CVT-nya itu juga bikin mobil ini 1500cc, bodinya sebenarnya lumayan gede nih untuk 1500cc, tapi juga nggak kerasa lembut sama sekali, karena tadi itu CVT-nya reaktif dan enak. Tapi ketika kita cruising, bisa tuh nge-lock di RPM yang rendah banget, termasuk yang menurut untuk cc kecil tuh bisa nih, nge-locknya cuma di 1100. Kecepatan masih nambah nih. Wah, kalau begini mah irit sih, harus jadi mobil bisa irit banget ya. Makanya transmisi itu penting banget. Bahkan menurut Koko ya, mobil-mobil sekarang kayak City Hatchback tuh pengalaman, itu nyetir yang manual sama CVT, irit yang CVT. Serius, karena ya makin pinter, makin efisien, makin makin beragam RPM-nya, bisa range-nya jauh tuh. Cruising bisa rendah. Ini cruising nyantai terus loh, 1050, 1100. Serius kalau gini pasti irit dah. Boleh juga ya buat dipinang ya, mobil yang harusnya nggak salah nih buat dipinang. Avanza generasi terbaru dan Veloz generasi terbaru loh. Boleh. Nih, dipinang yang tahunnya terbaru. Thank you buat pemiliknya. Rasa yang baru lagi buat Koko nyetir mobil yang bikin penasaran karena laku banget, tapi
belum pernah nyetir karena baru, belum ada bekasnya. Sekarang udah ada ini bekasnya, bekas tapi baru kondisinya. Cakep nih di eco mode tuh, lock terus RPM bawah. Ini mah dalam kota 112 mah gampang harusnya ya. Udah dikasih bantuan dari Matic-nya, tinggal kakinya aja sekolahin dikit. Head unit Apple CarPlay, Android Auto lengkap, AC, climate control, blowernya sampai belakang, ada sampai baris 2, baris 3 kali ya, baris 2 ya. Ini Avanza baru juga, banyak kan ya, lembut ya, lembut sih. Lihat posisi tidur juga cukup pas, enak. Ngeloknya di RPM yang cukup pas, jadi nggak kerasa gambot, padahal di EcoBoost ya. Bandingannya lembut, bandingannya cukup lembut, lebih pas ya ketimbang Expander kan. Aku nggak suka terlalu empuk-empuk banget, nggak suka. Expander terlalu mengayun. Ini pas tapi dewasa, artinya jatuhnya tuh empuknya kayak kalau kita gigit makanan tuh kayak pas gitu loh, kerasnya sama lembut, crispy-nya sama lembutnya dalamnya tuh pas. Aku segitu sukanya sama transmisi dan kaki-kaki ya. Ini sekalian sharing passion di otomotif. Transmisi dan kaki-kaki itu jadi perhatian khusus buat kuku. Kalau mesin tuh menurutku umum ya, tapi kalau transmisi bagus tuh bisa sangat membantu mesin, meskipun powernya pas misalnya untuk bobot bodinya lumayan berat, mobil-mobil tertentu. Bisa jadi juga mesinnya oke, tapi bisa jadi kerasa lemot karena transmisi. Makanya transmisi itu penting banget menurut aku, dan aku concern terhadap transmisi dan kaki-kaki itu salah satu yang membuat mobil itu terasa murah atau mahal ketika kita nyetir. Oke, itu aja hari ini. Veloz 2023 warna hitam, kondisi cakep banget, bisa dianggap baru lah nih mobil. Ya, sobat. Hanya di Kuku Mobil. See you next time di Veloz menarik lainnya. Bye bye.